Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Bu. wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya karena bolak-balik tidak bisa Zoom karena memang kebetulan minggu lalu jurusan matematika sedang adakan seminar internasional, jadi fokusnya ke situ dulu kemarin, makanya minggu lalu saya minta untuk coba ngerjakan latihan soal. Di situ saya tidak menilai betul tidaknya, tetapi prosesnya yang ingin saya nilai, karena nanti pemahaman kalian akan kelihatan pada saat di ujian akhir. Makanya kalau di latihan atau tugas itu nggak masalah kalau seandainya salah ataupun belum paham secara total. Nah itu seharusnya memang bisa kalian tanyakan ke saya di grup WA atau diskusi dengan teman-temannya, silahkan. Tapi begitu UAS, seharusnya di situ menjadi menjadi tolak ukur ya, bahwa saya sebetulnya bisa nggak ya statistika ini gitu kan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir perkuliahan semester ini ya, jadi minggu depan sudah UAS. Nah, sebetulnya ada satu lagi mengenai analisis frekuensi, tetapi sepertinya analisis frekuensi itu tidak bisa saya berikan dalam semester ini, karena untuk hari ini saya perlu meluruskan dulu yang regresi korelasi kemarin. Jadi yang mungkin kemarin kalian ada pertanyaan dan mungkin malu untuk bertanya di grup WA, silakan ditanyakan sekarang. Jadi sebelum minggu depan UAS, silakan tanyakan yang mengganjal di mana. Seharusnya sih kalian bisa bikin list ya. Jadi ketika belajar itu poin-poin mana yang belum dipahami itu bisa ditanyakan. Dan ini syukur-syukur kalau bisa tanya sekarang kalian ya pada saat Zoom. Tapi kalau seandainya tidak, misalnya Bu, saya belum belajar sampai selesai misalnya. Nanti saya tanya di WA boleh, silahkan. Silahkan tanya di WA dan di grup saja. Supaya apa? Supaya teman-temannya juga paham bahwa oh ternyata yang saya belum pahami, teman-teman saya juga belum paham. Misalnya gitu. Jadi nggak merasa kayaknya teman-teman saya udah paham, saya sendiri nggak paham, nggak seperti itu. Jadi tetap aja di grup nanti akan saya jelaskan secara detail di situ gitu ya. Mudah-mudahan bisa detail di WA ya. Nah, untuk hari ini saya ingin jelaskan dulu mengenai regresi korelasi yang sudah kalian kerjakan latihan soalnya kemarin. Hanya saja mungkin di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah, di antara penjelasan saya, mungkin saya perlu tanya ya, maksudnya tanya itu dalam artian kira-kira yang sudah kalian kerjakan itu kalian pahamnya sampai di mana, itu yang perlu saya gali gitu ya. Oke, jadi ini ada materi yang belum saya jelaskan minggu lalu mengenai analisis regresi dan korelasi. Nah, mungkin dari kalian selain mengerjakan hitung-hitungan kemarin, ada yang paham nggak bedanya regresi dan korelasi? Apa sih bedanya analisis regresi dan analisis korelasi? Ada yang tahu nggak? Boleh bersuara, boleh di chat. Silahkan.
Nggak ada? Oke. Saya coba jelaskan dulu ini. Sebenarnya dua-duanya ini mengenai analisis hubungan antar variabel, antara dua variabel atau lebih. Nah, bedanya di apa? Bedanya kita lihat di sini. Oke, ini mungkin tujuan secara umum ya. Jadi nanti apa yang sudah kalian hitung kemarin itu harus bisa diinterpretasikan. Kalian harus tahu angka-angka ini artinya apa. Angka ini menunjukkan apa. Itu yang saya harap bisa kalian pahami. Oke, di sini ada. Nah, ini ya. Bedanya untuk regresi dan korelasi. Kalau regresi ini untuk mempelajari atau mengukur hubungan statistik antara dua peubah atau dua variabel atau lebih. Jadi mengukur hubungan statistik ini mencari pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Itu regresi. Nah, dalam regresi itu ada dua variabel yang dinamakan variabel dependent dan independent. Variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel independent. Sementara variabel independent itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependent. Jadi kalimatnya kalau di beberapa referensi itu beda-beda. Variabel dependent itu bisa dikatakan variabel respon, bisa dikatakan variabel tak bebas, gitu ya. Dependent itu tak bebas atau respon. Jadi dia yang dipengaruhi oleh variabel lain. Itu variabel dependent. Biasanya notasinya adalah Y. Sedangkan variabel independen notasinya itu adalah X. Variabel independen ini bisa dikatakan variabel bebas, bisa dikatakan variabel prediktor. Artinya apa? Artinya variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam hal ini lainnya adalah variabel dependent. Jadi hubungan sebab akibat di sini. Di regresi itu ada hubungan sebab akibat. Dan memilih variabel itu tidak serta-merta ya. Jadi maksudnya kita asal milih gitu misalnya. Nah, kalau misalnya di contoh soal yang kemarin itu kalau tidak salah konsumsi rumah tangga, pengeluaran yang dipengaruhi oleh pendapatan. Ya, gitu ya kemarin ya, di contoh soalnya ya. Jadi, misalnya pendapatannya sekian, kira-kira pengeluarannya berapa. Jadi dalam hal ini variabel bebasnya itu adalah pendapatan yang diduga mempengaruhi pengeluaran. Jadi teorinya, secara teori itu kan pendapatan mempengaruhi pengeluaran ya, bukan sebaliknya. Pengeluaran mempengaruhi pendapatan, tidak ya. Jadi pendapatan mempengaruhi pengeluaran. Nah, dalam hal ini kita harus tahu secara teori, secara secara ilmunya, kira-kira apa yang mempengaruhi apa atau apa yang dipengaruhi apa. Itu yang harus dipahami betul. Nah, variabel Y atau variabel dependent ini kalau digambarkan dalam grafik itu sumbu tegaknya, sedangkan variabel variabel independennya atau variabel bebasnya itu adalah sumbu Y. Nah, ketika kita memplot antara variabel X dengan variabel Y dalam suatu koordinat, nah itulah yang dinamakan dengan diagram pencar atau scatter plot. Scatter plot itu artinya diagram pencar ya. Jadi yang diminta di tugas kemarin itu ada saya minta diagram pencarnya, itu berarti hubungan antara X dan Y itu bagaimana. Nah, analisis regresi itu melihat untuk menduga pola observasi itu. Polanya bagaimana? Linearkah atau non-linear? Gitu ya. Nah, sementara kalau korelasi itu tujuannya mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Jadi
beda ya. Regresi tadi itu mencari pola hubungannya seperti apa, sedangkan korelasi itu mencari hubungan kedekatan, hubungan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, nilainya korelasi ini antara 0 sampai 1. Kalau mendekati 0, berarti tidak saling berkorelasi. Tapi kalau mendekati 1, korelasinya sangat kuat. Nah, di situ ada yang positif negatif, itu adalah arah hubungannya. Jadi positif negatif itu bukan besar kecilnya, tetapi arah hubungannya. Dia arahnya positif atau negatif. Oke, nanti kita lihat di grafiknya. Oke, ini untuk tadi. Nah, ini ya membuat scatter plotnya itu untuk melihat hubungannya itu bagaimana. Melihat pola hubungan antara dua variabel itu bagaimana. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini titik-titik ini itu adalah observasinya. Titik-titik observasinya. Jadi ketika X-nya sekian, Y-nya sekian, gitu ya. Jadi misalnya, bentar. Jadi misalnya ketika X-nya berapa ini? Misalnya ini ketika X-nya sekian, ini Y-nya sekian. Ini semuanya begitu ya. Ketika X-nya di sini, Y-nya segini. Berarti ini titik koordinat X dan Y. Semua titik ini di sini. Nah, kemudian ada garis hitam di sini apa? Nah, inilah yang dinamakan analisis regresi. Kita mau menduga persamaan regresi atau suatu persamaan garis yang mewakili pola titik-titik observasi ini. Gitu ya. Jadi titik-titik observasi ini kok bisa digambarkan gini, Bu? Sebetulnya di sini ada banyak kemungkinan. Jadi garisnya itu bisa jadi yang sebelah sini seperti ini. Nah, bisa jadi begini atau bisa jadi begini. Sorry. Bisa jadi garisnya itu begini ya. Nah, itu ada banyak sekali garis yang mungkin di situ, tetapi kita mau mencari garis yang paling representatif, yaitu yang hitam ini. Kita mau mencari garis yang paling representatif di sini. Kalau kalian pernah belajar kalkulus, masih ingat belajar kalkulus untuk mencari suatu persamaan garis, itu bisa dituliskan pakai gradien itu ya. Y sama dengan A plus BX ya. Betul, masih ingat persamaan ini nggak? Yang namanya gradien yang mana? Yang bersanding dengan X, Bu. Yang bersanding dengan X. Sedangkan A-nya itu apa? Itu berarti B ya, yang bersanding dengan X itu adalah gradien atau kemiringannya. Sedangkan A-nya? Ada yang tahu A-nya? Konstanta. Konstanta atau slope-nya. Jadi di mana garis ini dimulai, ini A-nya. Sedangkan B-nya itu adalah kemiringannya. Jadi kemiringannya. Nah, untuk mencari A dan B yang optimal, ini kita menggunakan suatu metode di sini, pendugaan koefisien ini ya, koefisien parameter ini dengan metode kuadrat terkecil atau OLS, ordinary least square. Metode kuadrat terkecil ini kembali ke kalkulus juga. Kalau mencari suatu nilai yang optimum, kita mendiferensialkan persamaan ini 2 kali, kemudian disamadengankan dengan 0. Mudah-mudahan masih ingat ya itu ya. Nah, OLS ini menggunakan itu. Jadi ini D ya, sorry.
DY per DA, aduh sorry, DY per DA, DY per DB. Nah, ini masing-masing disamadengankan dengan 0. Ketika disamadengankan dengan 0, kita akan peroleh penduga bagi A dan penduga bagi B. Nah, ini yang menjamin bahwa garis yang akan kita peroleh, garis yang akan kita peroleh itu adalah garis dengan nilai yang paling baik, yang paling optimal. Jadi nilai sebetulnya, persamaan sebetulnya itu kan adalah ini ya, Y sama dengan A plus BX. Tapi dalam menduga, nggak lupa kita pasti melibatkan error di sini. Nah, di sini pasti ada yang namanya error. Nah, dalam suatu pendugaan kan kita berharap E-nya ini sangat kecil ya. Nah, untuk meminimalkan E ini, ini menggunakan OLS tadi, menggunakan ordinary least square. Ini ya. Jadi berdasarkan ini apa namanya? Berdasarkan apa yang turunan tadi, turunan kedua disamakan dengan 0 untuk meminimalkan error ini, sehingga kita bisa memperoleh A dan B di sini. Seperti itu. Nah, ini kenapa di sini dikatakan linear positif? Tadi saya sudah sempat singgung ya, bahwa di sini ada arahnya. Arahnya itu adalah positif negatif. Kalau positif itu artinya semakin besar X, nih, semakin besar X, Y-nya juga semakin besar. Jadi searah ya, X-nya besar, Y-nya besar. Atau X-nya kecil, nih, atau X-nya kecil, Y-nya juga kecil. Sampai sini bisa diikuti nggak maksudnya? Kita lihat ya, X-nya ini semakin ke kanan, ternyata Y-nya juga naik gitu ya, makanya arahnya ke kanan ini, positif. Nah, sementara kalau yang negatif, itu arahnya berlawanan. Semakin besar X, Y-nya itu semakin kecil. Nih ya, semakin besar X, nah, semakin besar X, Y-nya semakin kecil. Atau sebaliknya, semakin kecil X, ini Y-nya semakin tinggi di sini. Bisa diikuti ya? Jadi kalau positif itu arahnya, arah hubungannya itu searah. Tapi kalau negatif, arah hubungannya adalah berlawanan. Jadi kalau positif itu yang satu naik, satunya ikut naik. Satu turun, satunya ikut turun gitu ya. Tapi kalau negatif, karena berlawanan, berarti satu naik, satu turun, satunya naik. Gitu ya. Nah, nilai korelasi atau R itu antara 0 sampai 1. Nih, antara 0 sampai 1, tetapi jangan lupa ada arahnya di situ. Jadi dalam hal ini, kalau korelasinya, misalnya dibandingkan, kalau nilai R-nya 0,5 dan min 0,5 besar mana? Kalau di angka memang 0,5 lebih besar dari min 0,5 ya. Tapi dalam korelasi, tidak. 0,5 dengan min 0,5 itu kuatnya sama. Hanya saja yang satu arahnya positif, yang satu arahnya negatif. Yang satu searah hubungannya, yang satu hubungannya berlawanan arah. Tapi kuatnya sama. Jadi kekuatan hubungan antara dua variabel itu sama, yaitu sama-sama setengah. Yang satu positif, satu negatif. Nah, kalau mendekati 0, tadi sudah saya sampaikan, kalau mendekati 0 itu berarti
tidak ada korelasi, tapi kalau mendekati 1, itu artinya korelasinya semakin kuat. Apalagi kalau 1 berarti korelasinya kuat. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Oke. Sebentar. Nah, ini yang hubungannya linear. Linear itu garis lurus ya. Nah, bagaimana kalau yang non-linear? Non-linear ini bisa seperti ini. Kurva linear positif, yang ini kurva linear negatif. Ingat ya, positifnya arahnya sama antara satu variabel dengan yang lain. Sama-sama naik atau sama-sama turun. Yang ini negatif. Nah, sedangkan yang ini kuadratik ya, bentuknya ini kuadratik nih. Jadi garis ini diperoleh setelah kita melakukan analisis regresi. Nah, sementara kalau seperti ini gimana, Bu? Kalau seperti ini nggak jelas ya, maksudnya nggak jelas itu pola hubungannya seperti apa, itu nggak kelihatan. Yang jelas kalau linear enggak. Kalau linear ya bisa aja sih, tapi maksa banget gitu kan. Gini juga bisa. Atau ini mau debat gini bisa juga nggak? Bisa. Atau mau debat lingkaran bisa nggak? Bisa juga. Tapi kan kita nggak tahu mana yang paling bagus. Nah itu nanti regresinya regresi nonlinear. Kita nggak akan pelajari regresi nonlinear, tapi kita akan pelajari yang khusus yang regresi linear terlebih dahulu. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk analisis regresi linear yang kemarin yang tadi sudah saya sampaikan ya, Y sama dengan A plus BX. Nah, ini kalau kita sudah dapat suatu persamaan misalnya ya, kita sudah mendapatkan suatu pendugaan di sini, persamaannya sekian. Berarti kita bisa meramal, bisa memprediksi nanti. Seandainya X-nya sekian, kira-kira Y-nya berapa? Jadi jika X-nya misalnya 10, oh Y-nya berarti 16. Ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang sempat saya bahas ya, bahwa dalam menduga sesuatu, jangan lupa kita pasti harus melibatkan error di situ. Karena di situ adalah yang namanya pendugaan itu nggak mungkin 100% betul. Jadi pasti ada peluang untuk melakukan kesalahan, tetapi dalam menduga itu harus kita masukkan ini nilai errornya. Hanya saja harapan kita kan errornya kecil ya. Ya udahlah kita duga, tapi kalau harus ada error nggak apa-apa, tapi yang penting errornya kalau bisa kecil gitu ya, jangan sampai terlalu besar. Kalau seandainya ini terlalu besar ya, kalau errornya besar berarti nilai A dan B-nya bias, kita nggak dapat sesuatu di situ gitu ya. Oke, ini ada beberapa asumsi. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung, kita akan mencari A dan B ini melalui metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini dengan cara ini. Kita kan ini ya, awalnya Y itu sama dengan A plus BX plus E. Nah, untuk mencari errornya itu berarti Y dikurangi A plus BX. Gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari, kenapa di sini sigma? Karena di sini I ada beberapa observasi. Nah, kenapa di sini kuadrat? Supaya ada nilainya. Karena kalau tanpa kuadrat, sigma E aja, ini pasti akan sama dengan 0. Jadi, error ini, kalau dijumlahkan, dia akan saling meniadakan satu sama lain. Jadi, jumlahnya pasti akan sama dengan 0. Makanya di sini dikuadratkan. Nah, begitu dikuadratkan, kita bisa mencari ini, yang ruas kanan ini, ketika diturunkan terhadap parameternya, sehingga diperoleh A dan diperoleh B. Nah, ini. Jadi A-nya diperolehnya dengan cara ini. Y bar atau Y rata-rata dikurangi BX bar. B-nya dari mana? B-nya dari ini. N sigma XY min sigma X dikalikan sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan.
Oke, nah ini kenapa tadi saya bilang saling meniadakan, yang kurung kurawal ini, itu adalah selisih titik-titik observasi dengan garis dugaan kita. Dengan garis dugaan. Dugaan ini adalah Y topi A plus BX ya. Y topi sama dengan A plus BX. Nah, selisihnya ini adalah delta Y. Nah, begitu delta Y1, delta Y2, delta Y3, delta Y4, ditambahkan delta Y ini, yang negatif-negatif ini, itu kalau dijumlahkan, pasti hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu sebabnya kenapa tadi errornya itu harus dikuadratkan. Nah, ini yang dinamakan dengan diagram pencar. Ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, A dan B-nya. Kemudian, oke, nah ini ada contohnya, misalnya ada 8 observasi, X-nya ini sekian, Y-nya ini sekian, kita hitung dulu masing-masing XY-nya berapa, X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa. Ini kalau perhitungan manualnya seperti ini. Sehingga kita peroleh X barnya 7, Y barnya 37, kemudian sigma XY-nya sekian, 2257, sigma X kuadratnya 428, sigma Y kuadratnya 12920. Kalau ini sudah diketahui, tinggal kita hitung A dan B-nya. Nah, ini ya, B-nya sudah diperoleh 5,1389, sedangkan A-nya itu adalah 1,0277. Nah, kalau sudah ketemu A dan B-nya gimana? Ya kita tuliskan persamaan regresinya. Persamaan regresinya berarti ini. Y sama dengan 1,02 ditambah 5,13. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa memprediksi Y kalau seandainya kita mengetahui nilai X-nya. Gitu ya. Kalau misalnya kita nyoba simulasikan, kalau seandainya X-nya sekian, kira-kira Y-nya berapa? Bisa dicari ya. Nih, menggunakan pecahan garis maka diperoleh nilai Y dugaannya. Kalau kita tahu suatu nilai X tertentu, kita bisa menduga nilai Y-nya berapa. Asalkan kita tahu persamaannya dulu. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya, semakin garis itu bisa menyentuh titik-titik, semakin banyak garis itu menyentuh titik-titik observasinya, biasanya semakin tinggi pula peluang garis itu garis itu merupakan garis yang terbaik, gitu ya. Sebentar. Oke, jadi ini kalau seandainya gitu bikin aja Bu, garis yang ngikuti ini. Nah, kalau ngikuti ini pasti nggak akan ada kesalahan, tetapi interpretasinya pasti akan susah. Karena apa? Karena nggak jelas itu garisnya. Dia linier kah, hubungannya linier atau bagaimana gitu ya. Nah, itu susahnya kalau seandainya ya kita dapat garis yang paling baik karena nggak akan ada error di situ ya. Nggak akan ada error, tetapi menjelaskannya yang susah, interpretasinya yang susah. Hubungannya bagaimana? Linier kah atau bagaimana? Gitu ya. Nah, ini mencari standar errornya. Nah, ini bedanya gambar A dan gambar B ini pada variansnya. Kita lihat yang A itu dia lebih sempit ya, lebih sempit artinya variansnya dia lebih kecil. Karena apa, nilainya kisarannya hanya sekitar ini aja gitu ya. Tapi kalau yang B dia lebih lebar. Lebih lebar ini, rentangnya. Rentang observasinya dia lebih lebar. Makanya variansnya di sini pasti lebih besar yang B daripada yang A. Tapi sama-sama linear. Kalau dilihat dari arahnya, ya sama-sama linear di sini. Ini potongan kecil ya. Nanti beda lagi kalau seandainya observasinya ditambah dan potongannya menjadi lebih besar. Bisa jadi nanti lanjutannya di sini melengkung gini.
Kalau melengkung bisa jadi bukan lagi linear, tapi kuadratik, gitu ya. Oke, nah untuk menguji koefisien A dan B-nya, itu kita gunakan uji hipotesis juga pakai uji T. Cara menghitungnya seperti ini. Jadi ada B, dugaannya berapa, B0-nya, kemudian ada standar deviasinya. Itu ya. Kalau seandainya nanti T ini lebih besar dari T tabel, berarti kita tolak H0. Kalau tolak H0 artinya apa? B-nya ini signifikan. Jadi B-nya itu ada pengaruh antara bukan ada pengaruh. Berarti X itu memberi pengaruh yang signifikan terhadap Y. Kalau B-nya positif, berarti ya pengaruhnya positif gitu ya, atau lebih dari 0. Kalau B-nya kurang dari 0 berarti pengaruhnya negatif. Kalau tidak sama dengan, ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya, kita tidak punya kecenderungan apakah B itu positif atau negatif. Gitu ya. Ini alternatif satunya. Jadi bisa B lebih dari 0, B kurang dari 0, atau B tidak sama dengan 0. Nah, untuk pendugaannya pun bisa juga melalui selang kepercayaan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selang kepercayaan, tapi di sini kita membuat selang kepercayaan untuk B dan selang kepercayaan untuk A. Dengan derajat kesalahan tetap alfa. Oke, ini contohnya ya. Oke, ini contohnya. Jadi T hitungnya di sini 18,15. T tabelnya di sini 2,4, berarti lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti tolak H0. Kalau tolak H0 berarti nilai B-nya itu membuat X berpengaruh signifikan terhadap Y. Gitu ya. Nah, ini adalah apa? Selang pendugaannya. Selang pendugaan parameter. Jadi B-nya tadi berapa B-nya? Sorry. Oh, B-nya ini yang tadi ya. Yang tadi 5,1 berapa tadi? 5,1389. Oke, mohon maaf sebentar ya. Bentar, ada telepon sebentar. Oke. Mohon maaf, saya lanjutkan ya. Nah, ini
untuk menduga koefisien parameternya. Jadi A dan B-nya tadi berapa gitu ya. Ini untuk B-nya. Oke, nah ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini kita menganggap bahwa apa namanya ini variabel Y-nya atau variabel tak bebasnya itu berdistribusi normal. Nah, kalau menganggap ini berdistribusi normal, berarti Y duganya itu berada di sekitar ini. Plus minus 3 apa ini simpangan 3S ini. Plus minus 3S ini yang plus minusnya. Ini ya, plus minus 3SYX dan 3-3SYX. Ya. Ini kalau sampelnya besar ya. Jadi kalau sampelnya besar itu diasumsikan Y-nya itu berdistribusi normal. Jadi ini distribusi normalnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang sampel kecil berarti pakai T. Tadi kenapa kita uji hipotesisnya pakai T karena asumsinya sampelnya kecil, kurang dari 30 gitu ya. Nah, ini untuk SYX-nya. Nih, sudah ada ya di situ ya. Nah, sedangkan untuk korelasi ini kita menghitung kovarian XY-nya atau ini sigma XY. Sigma XY dibagi sigma X kali sigma Y atau seperti ini. Ini rumus kerjanya, rumus hitungnya untuk R. Nah, kalau ini dikuadratkan, ini R itu adalah nilai korelasi. Kalau nilai korelasi ini dikuadratkan, itu yang dinamakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu apa? Koefisien determinasi itu melihat kebaikan model yang sudah kita bentuk, yang sudah kita bangun berdasarkan analisis regresi. Nah, koefisien determinasi ini sama juga dengan korelasi. Semakin dia mendekati 1, semakin baik model itu, bukan semakin baik. Ya, berarti model yang kita bentuk itu semakin baik, gitu maksudnya ya, untuk mendekati 1. Nah, artinya persentase itu apa? Persentase itu, di sini ada nggak ya? Oke, bentar. Nah, ini ya, ini R kuadratnya ini. R kuadratnya itu 0,982. Artinya apa? 98,2% varians dari variabel respon itu dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel prediktornya, variabel X-nya. Jadi di sini atau sebaliknya ya, 98,2 variabel X mampu menjelaskan 98,2% keragaman atau varians dari variabel Y. Jadi semakin mendekati 100% atau semakin mendekati 1, berarti variabel X ini mampu menjelaskan keragaman yang ada di Y dengan baik, dengan lebih baik. Gitu ya. Jadi ini linear antara R kuadrat dengan R kuadrat dan R-nya. Gitu ya. Jadi bisa kita lihat kalau korelasinya tinggi, biasanya analisis koefisien determinasinya juga tinggi. Oke. Nah, ini untuk yang regresi nonlinier, jadi persamaannya bukan lagi A plus BX, tetapi AX pangkat B, atau A plus B per X, atau A E pangkat BX, atau A B pangkat X. Jadi ini untuk yang nonlinier. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, silahkan Fikri. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan Fikri.
Untuk pengerjaan soal yang kemarin, Ya, kebetulan saya lihat di YouTube kan Bu ini cara-caranya. caranya. Saya menemukan tabel kategori korelasi Bu. Apakah tabel ini kiranya bisa dijadikan patokan untuk menentukan rendah atau kuatnya Oh, korelasi terjadi Bu? oke. Untuk menentukan apakah dia kuat gitu ya, antara 0 sampai 0,3, 0,3 sampai 0,5, 0,5 sampai 0,7, mungkin gitu ya, Fikri ya? Ya, seperti itu Bu. Oke. eh ada beberapa referensi itu yang menyatakan apa itu namanya interval kekuatan hubungan antara dua variabel itu paten segitu, tapi ada juga yang tidak. Jadi eh, tidak ada patokan khusus sebetulnya Fikri, kapan itu dikatakan sedang, maksudnya korelasinya sedang atau tidak. Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau mendekati 1, itu berarti 0,9, 0,8 sekian, itu korelasinya kuat. Tapi kalau mendekati 0, nolnya seberapa? Ya bisa jadi 0,1 gitu ya, atau 0,05. Nah, itu korelasinya rendah. Tapi dalam dalam statistika kita kan nggak bisa ya untuk menyatakan bahwa seberapa sih kita bisa menyatakan bahwa dia ini korelasinya kuat atau seberapa jauh nilai korelasi itu bisa kita katakan korelasinya lemah. Nah, itu bisa kita gunakan kita kita apa namanya? Pakai uji hipotesis tadi, Fikri. Jadi kalau pakai uji hipotesis misalnya nih, kita ketemu nilai R-nya itu 0,4 ya. Nah, kita mau bilang 0,4 ini signifikan tidak ya? Itu tergantung kasusnya gitu ya. Jadi begitu diuji hipotesis ternyata 0,4 ini nggak signifikan, ya berarti termasuk korelasi rendah. Tapi di sisi lain 0,5 bisa jadi masuk rendah juga, tidak signifikan juga. Nah, yang Fikri temukan itu referensi pasti akan berbeda satu sama lain mengenai interval-interval itu. Jadi kalau seandainya kalian mau mengungkapkan atau menginterpretasikan bahwa oh ini korelasinya kuat, ini korelasinya tinggi, atau ini korelasinya sedang, itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa ya? Seperti yang Fikri temukan tadi. Kalau ada dasar itu, silahkan digunakan. Tapi yang pasti antara dasar 1 dengan dasar 2, dasar 3, mungkin Fikri nemukan yang dasar 1 misalnya ya. Dasar A misalnya. Kemudian nanti Arisa misalnya. Bu, saya kok nemu patokan intervalnya beda dengan Fikri. Pasti beda. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mereka gunakan. Makanya di situ nggak ada yang namanya patokan ini sekian korelasi sedang, itu nggak ada. Jadi tergantung tujuan masing-masing. Tapi boleh digunakan, Fikri. Bukan berarti nggak boleh digunakan. Jadi kalau seandainya kalian mau berpendapat atau menginterpretasikan bahwa oh korelasi antara variabel X dengan variabel Y ini moderate atau sedang. Kok bisa dikatakan sedang? Ini loh, saya punya referensinya. Itu harus ditunjukkan. Gitu ya, Fikri ya? Berarti untuk pengerjaan nanti harus menyertakan dasarnya juga ya Bu ya? Ya, betul. Harus menyertakan dasarnya. Tapi kalau dalam hal ini eh yang tugas kemarin saya nggak minta untuk apa namanya, tidak minta untuk menyatakan korelasi ini tinggi, sedang atau rendah ya. Kalau misalnya ingin menginterpretasikan lebih itu pakai uji hipotesis, bisa dinyatakan bahwa oh ternyata korelasinya signifikan, berpengaruh signifikan. Artinya dua variabel ini saling mempengaruhi secara signifikan. Meskipun itu korelasinya hanya 0,6. Bukan tinggi rendahnya, gitu ya. Tapi kalau tinggi rendahnya itu biasanya 0,9, 0,1, 0,2, 0,3 itu korelasinya rendah. Tapi kalau seandainya mau menambahkan referensi tersebut nggak masalah, Fikri. Gitu ya, Fikri ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya, Fikri. Yang lain ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya coba pakai Excel yang kemarin. Kemarin kalian ngerjakan manual dan Excel ya? Tugasnya ya? Iya, Bu. Bentar ya. Saya coba share screen dulu. Oke. Muncul ya? Permisi Bu, Ya? ini sepertinya ada yang ingin bertanya lagi Bu. Oh, oke. Bentar. Oh, Niko Amarza. Permisi, Ibu izin bertanya. Oke, silakan Niko. Ini yang kemarin kan ngajakannya kan pakai Excel ya, Bu. Ada yang pakai Ya. Excel. Nah, terus untuk kemarin itu yang mencari diagram pencar itu udah ketemu, Ibu. Itunya persamaan regresinya. Apakah boleh Ibu langsung pakai itu atau harus melalui tabel atau yang melalui analisis itu, Ibu? Untuk Oke. persamaan. Oke, terima kasih Niko. Baik, sebetulnya kemarin itu saya minta kerjakan manual supaya kalian tahu prosesnya. Sepanjang kalian mengerjakan Excel itu tahu proses manualnya nggak masalah. Saya khawatirnya ketika kalian menggunakan software itu ternyata nggak tahu proses manualnya seperti apa. Nah, itu yang tidak saya harapkan ya. Jadi makanya saya minta manualnya seperti apa itu kan ini bisa di diagram pencartnya ini kan bisa apa namanya? Bisa dipasangkan koordinat X dan Y-nya ya. Nah, kemudian untuk mencari garisnya bagaimana? Mencari garisnya ya kita duga dulu nilai A dan B-nya tadi seperti yang di slide sebelumnya tadi. Kalau sudah diperoleh nilai Y sama dengan A plus BX-nya, A-nya ketemu, B-nya ketemu, tinggal kita tarik, kita misalkan garis di situ, satu titik, X-nya berapa, Y-nya berapa, ada 2 titik, tarik garis. Nah, itu adalah garis Y sama dengan A plus BX. Gitu ya. Selama itu bisa kalian ikuti dengan baik, nggak masalah langsung ke Excel-nya. Gitu Niko ya. Saya khawatirnya ada yang nggak paham cara mendapatkannya. Kalau paham cara mendapatkannya nggak masalah. Oke, gitu Niko. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Ibu, terima kasih. Oke, cukup Niko ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini saya coba kerjakan pakai Excel ya. Kemarin kalian pasti sudah nyoba pakai Excel. Sebentar. Oke. Ini kita coba. Iya, data analisisnya kita lihat korelasinya ketemu berapa di sini antara X dengan Y. Kemudian pakai kolom labels inverse row, output string-nya di sini saja. Misalnya kita klik OK. Nah, ini adalah nilai korelasinya. Korelasinya ternyata lumayan tinggi ya. Oke, nih korelasinya 0,975. Jadi korelasi antara X dengan Y sekian. Nah, bagaimana dengan regresinya? Kita lihat regresi sini. Kita masukkan Y-nya. Kemudian kita masukkan X-nya. Labels-nya ada di atas. Nah, konstan is zero ini asumsi. Kita asumsikan
konstantanya A-nya itu adalah 0. Tapi karena kita nggak mengasumsikan 0, ya nggak usah kita centang ya. Confidence intervalnya 95, oke. Outputnya saya taruh di sini saja, misalnya. Sini. Kemudian, nah ini coba kalian klik semuanya nanti apa yang akan diberikan oleh Excel. Kita bisa lihat nanti. Setelah ini klik OK. Nah, oke. Nah, ini ya. Kita lihat yang perlu kita lihat di sini adalah R square atau R kuadrat. R kuadrat di sini berarti 0,95. Berarti 95% keragaman Y dapat dijelaskan oleh X sebesar. Berarti keragaman Y mampu dijelaskan oleh X sebesar 95%. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada ANOVA-nya. ANOVA ini untuk melihat signifikansi secara serentak. Signifikansi A dan B-nya secara serentak. Kita lihat di sini F-nya besar sekali ya. Karena F-nya besar, F hitungnya pasti jauh lebih kecil dari ini. Berarti di sini kita tolak H0. Artinya apa? Artinya variabel X itu mempengaruhi variabel Y itu secara signifikan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini. Nah, yang saya tanda hitam ini, intercept ini adalah A-nya, sedangkan X ini adalah B-nya. Ini koefisien A, yang ini koefisien B-nya. Jadi kalau kita, ini A ya, yang ini B. Jadi kalau kita buat persamaannya, Y sama dengan 7,966 ditambah 0,782 X. Ini adalah persamaan regresinya. Gitu ya. Ini adalah persamaan regresinya. Nah, sedangkan residual ini kita lihat ini adalah nilai predicted value-nya nilai dugaan Y-nya, sedangkan ini adalah selisihnya, selisih antara Y duga dengan Y aslinya. Nah, ini dengan ini. Sedangkan ini adalah standar error-nya. Standar error-nya tadi untuk mencari nilai T-nya. Nilai T ini untuk uji hipotesis mengenai parameternya. Apakah dia signifikan secara parsial. Jadi masing-masing ya. Kalau ANOVA ini secara simultan atau serentak, sedangkan ini adalah parsial untuk mencari parsialnya. Sedangkan ini adalah persentilnya ya untuk nilai Y, peluangnya. Jadi Y12 itu terletak pada 0,0625, yang ini 0,1875 dan seterusnya ya. Nah, sedangkan grafiknya kita lihat ini normal probability plotnya nggak terlalu dipakai ya, nggak terlalu kelihatan. Nah, mungkin yang kelihatan harusnya ini X-line fit plot ini. Nah, kita lihat yang biru itu adalah nilai aslinya yang di soal ya. Sedangkan yang orange itu adalah sedangkan yang orange ini adalah sedangkan yang orange itu adalah dugaannya. Dugaannya berdasarkan apa? Berdasarkan ini, berdasarkan persamaan ini tadi. Itu ya. Berdasarkan persamaan ini. Jadi begitu X-nya kita masukkan, begitu X-nya kita masukkan 10, 15, 18 ini ke dalam Y, ke dalam persamaan ini diperoleh
nilai ini, yang orange ini. Nah, kita lihat di sini, yang orange kan hampir mendekati yang biru ya, artinya model yang kita bentuk itu sudah sangat baik. Sangat baiknya dilihat dari mana, Bu? Dilihatnya dari R-square ini tadi. R-square-nya 95%, hampir mendekati 100% atau hampir mendekati 1. Itu artinya modelnya sudah sangat baik. Berarti kita bisa menggunakan model ini untuk menduga X yang lain, untuk menduga Y yang lain dengan X yang kita berikan. Jadi kita bisa menduga, misalnya ini tadi kan apa tadi ini? Ini pendapatan, ini pengeluarannya. Nah, dengan model, dengan persamaan Y sama dengan itu tadi, itu kita bisa menduga bahwa kalau pendapatan saya 1 juta, berarti pengeluaran saya sekian. Kalau pendapatan saya 500.000, berarti pengeluaran saya kurang lebihnya sekian. Gitu ya. Nah, itu kan ada di pertanyaan. Nah, ini. Ada di pertanyaan ini. Buatlah diagram pencariannya sudah, persamaan regresinya sudah. Nah, pertanyaan yang C ini. Perkirakanlah besarnya pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya sekian. Jadi kalau saya punya pendapatan 650.000, kira-kira pengeluaran saya berapa? Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami. Koefisien korelasi tadi sudah ya, 0,975. Koefisien determinasi atau R-square, R kuadrat, itu 0,95. Berdasarkan ini tadi. Sudah terjawab tadi, berarti ini korelasinya yang ini, yang 0,975, sedangkan yang ini adalah R kuadratnya atau koefisien determinasinya. Sampai sini bisa diikuti atau masih ada yang belum paham? Silakan, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin Bu, ternyata, sorry. Ternyata ini saya pekerjaan saya kemarin masih salah, Bu, nggak masalah. Yang penting kalian kalau paham dulu. Kalau seandainya kalian bisa menyatakan bahwa pekerjaan kalian salah, itu artinya kalian sudah mulai paham. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Safik. Berarti untuk yang nomor 3 kemarin tuh pakai persamaan, Bu ya? Apa kalau misalnya dipakai interpolasi itu nggak bisa, Bu? Interpolasi gimana caranya? Sebentar, saya mana nih soalnya. Oke. Kalau misalnya Safik mau share screen juga, silakan Safik. Mungkin kita malah enak diskusinya kalau bisa share screen. Iya, sebentar. Statistika. Share screen. Izin share screen, Bu. Oke. Nggak bisa share screen. Bisa. Oke, silakan. Yang di sini kan, Bu, ini saya langsung pakai interpolasi kan yang dicarikan ketika pendapatannya 650.000, sedangkan ini per 10.000, jadi kira-kira kan 65 ya, Bu. Iya, betul. Ini saya buat kayak gini. Pendapatannya 5976, ini 48 sama 65, terus yang cari 65. Ini saya pakai forecast buat interpolasinya. Oke. Jadi didapatkan 54 Boleh. gitu. Ya. Nggak salah sebetulnya. Jadi untuk menduga itu kan berbagai macam cara Safik ya. Iya. Nah, yang digunakan Safik ini harus jeli betul karena apa? Karena X-nya harus diurutkan dulu ya Safik ya. Ini kebetulan sudah urut. Iya. Ya, kebetulan sudah urut. Nah, kalau seandainya nanti menemui kasus yang X-nya acak ya, jadi enggak 10, 15, 18, 25 enggak. Jadi misalnya 10, 59, 18, 25, 15, 80, 41 gitu misalnya ya. Iya. Nah, itu enggak
harus diurutkan dulu kalau interpolasi. Cuman saya nggak tahu hasilnya ketemunya berapa? 540.000 ini. 540.000. Oke, kalau seandainya dimasukkan pakai persamaan itu, Safik, Yang ini. pasti nggak akan jauh beda. Ya, Ini 7,9 X-nya pakai berapa nih? X-nya pakai 65 berarti. Tambah bukan sama dengan. Pasifnya. Nah, itu ya berarti 587 Iya, gitu ya. agak jauh. Ya, Berarti enggak. yang paling aman pakai persamaan ini, Bu. Iya, betul. Oke. Karena apa? Kalau interpolasi itu polanya udah ketahuan, Safik. Jadi ketahuannya itu apa? Ketahuan itu kalau seandainya yang sini naik, Y-nya juga naik, itu baru boleh interpolasi. Gitu ya. Ini Iya. juga naik juga ya Ya ini Y-nya naik, ya. ya ininya naik Iya, soalnya. betul. Cuman naiknya kan nggak sama tuh Nggak antara sama, 10 benar. ke 15, 12 ke 23 ya. Iya. Nah, itu nggak bisa pakai interpolasi. Tapi kalau polanya naik dan intervalnya sama, baru pakai interpolasi bisa. Oke, ya, Bu. Itu ya, Safik ya. Iya. Oke. Jadi harusnya pakai ini. Ini Pakai ketemunya persamaan. B0,7817 ya. Tadi. Oke, betul. 0,7817 sama ya, sama Iya. persis berarti. Ya, harusnya interpolasi itu digunakan kalau jarak kenaikan antar X dan antar Y ini jelas. Itu baru kita bisa pakai interpolasi. Ya, Bu, baik. Oke. Ini bisa tadi, cuman kasar banget. Maksudnya kasar banget itu kenapa kasar? Karena intervalnya antara ini nggak sama ya, antara X nggak sama, antar Y Iya. juga nggak sama. Ya, antar Y juga nggak sama. Makanya jadinya 540.000. Kurang tepat, tapi bisa gitu ya. Cuman kurang tepat itu aja. Nah, akan lebih presisi, lebih akurat kalau seandainya kita pakai yang persamaan ini. Iya. Gitu ya, Safik ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Izin Oke, stop. terima kasih untuk pertanyaannya, Safik. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kemarin ngerjakan pakai interpolasi semua nggak? Atau ada yang pakai persamaan? Kemarin Safik pakai interpolasi itu berarti ya? Jawabnya ya? Iya, pakai interpolasi saya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang lain? Saya pakai persamaan ya. Fikri pakai persamaan. Oke. Saya juga pakai persamaan, Bu. Oh, pakai persamaan. Oke, nggak apa, nggak masalah. Nggak salah sebetulnya. Cuman penduganya jadi kasar banget untuk yang interpolasi. Karena intervalnya nggak sama. Interpolasi itu kalau seandainya polanya itu sudah kelihatan ya, sudah kelihatan intervalnya berapa, itu baru bisa pakai interpolasi. Justru malah lebih mudah interpolasi kalau seandainya intervalnya sudah kelihatan tanpa kita harus menduga persamaannya. Gitu ya? Yuk. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya kira Zoom-nya cukup sekian ya untuk regresi korelasi. Nah, minggu depan UAS-nya adalah multiple choice. Bisa jadi satu soal seperti tadi ya, satu soal regresi, tetapi satu kasus regresi bisa jadi beberapa soal. Misalnya yang ditanyakan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, R-nya berapa, R kuadratnya berapa gitu ya. Jadi begitu salah hitung satu ya salah semuanya gitu ya. Itu untuk regresi. Tapi ingat kita ujiannya mulai pendugaan parameter, uji hipotesis, ANOVA, sampai regresi korelasi.
Itu minggu depan kita masuk UAS. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti begitu selesai UAS biasanya nilainya langsung keluar dan coba deh, saya nggak berharap ada yang di bawah 50. Kalau seandainya ada yang di bawah 50 ya berarti mungkin nanti akan saya sediakan tambahan soal untuk yang ingin menambah nilai. Kalau nggak ingin nambah nilai juga nggak apa-apa. Gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya yuk. Ya, silakan Fikri. Untuk mekanismenya bagaimana ya Bu? Apa kita langsung Oke. buat MMP langsung mengerjakan atau bagaimana? Oke, untuk UAS itu nanti akan saya sediakan di MMP, tinggal klik. Tetapi perhatikan betul waktunya ya, karena waktunya ada batasnya. Begitu kalian klik attempt atau mulai gitu ya, kalian klik attempt atau mulai, waktunya sudah berjalan. Biasanya sih kemarin-kemarin saya kasih waktu 1 jam untuk sekitar 20 atau 25 soal. 20 atau 25 soal, begitu kalian klik attempt, waktu berjalan, dan gunakan waktu itu dengan baik untuk apa? Untuk mengerjakan 20 sampai 25 soal itu kira-kira selesai nggak dalam waktu 1 jam. Kalau seandainya, misalnya gini, si Fikri mulai, misalnya saya buka jam 9 gitu ya, tapi Fikri baru klik jam 9.15, ya berarti nanti selesainya 10.15. Bisa beda Safik misalnya, Safik mulainya setengah 10, berarti nanti selesainya ya setengah 11. Jadi 1 jam itu dihitung berdasarkan kalian klik, bukan saya membuka soal di MMP. MMP itu akan saya buka misalnya jam 9 sampai jam 11. Ya berarti kalian kliknya mulainya antara jam 9 sampai jam 11. Kalau kalian klik jam 11, selesainya nanti jam 12 maksimal. Dan akan ketutup secara otomatis melalui sistem. Gitu ya. Nanti akan saya berikan aturan mainnya sesaat sebelum, bukan sesaat ya, pada saat UAS itu kalian baca dulu deh nanti aturan-aturannya bagaimana. Gitu ya Fikri ya. Baik Ibu, berarti untuk pengumpulannya nggak perlu ini ya Bu, ya, kayak foto PDF gitu atau gimana? Nggak perlu. Kalian tinggal jawab di situ aja, tinggal jawab A, B, C, atau D. Nanti akan terikat otomatis, dan begitu kalian klik selesai, nilainya biasanya langsung muncul nanti. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kalian ternyata di Zoom nggak ada yang tanya, di WA juga nggak ada yang tanya ya. Jadi saya bingung kalian ini sudah paham betul atau tidak. Jadi gini, waktunya masih ada 1 minggu lagi sebelum UAS. Pergunakan waktu itu untuk diskusi dengan teman-temannya atau tanyakan di grup. Kalau seandainya temannya ada yang bisa jawab, silakan jawab. Nanti begitu kalau saya bisa langsung menjawab, saya akan langsung luruskan. Tapi kalau enggak, ya mungkin malam baru akan saya respon. Oh ternyata misalnya yang nanya Fikri, Safik jawab. Ternyata jawaban Safik kurang tepat misalnya. Nah, nanti insya Allah akan saya luruskan begitu saya sudah bisa fokus di grup WA. Gitu ya. Silakan tanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan. Maksud saya jangan sampai masih ada yang mengganjal. Misalnya cara membaca tabel saya masih belum paham, Bu. Nah, itu kalian harus ungkapkan, jangan hanya diem. Karena baca tabel, kalau nggak bisa baca tabel, pasti kesusahan nanti. Gitu ya. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan Fikri. Iya tadi saya baru ingat Bu, saya lupa cara baca tabel yang ANOVA.
Oke. Nah, kan kalau diingetin gini baru ingat ternyata kalau lupa baca tabel. Baca tabel yang mana, Fikri? Tabelnya banyak loh ya. Jadi maksud saya gini, kalau di situ ada latihan soal, coba kalian kerjakan. Begitu kalian kesulitan membaca tabel, Bu, saya nggak tahu ini kok bisa tabelnya sekian, ini dari mana, baru akan saya jelaskan. Nah, tapi kalau seandainya Fikri sekarang nanya, Bu, saya lupa baca tabel yang mana gitu kan, saya harus menjelaskannya. Kalau dari awal lagi kan nggak mungkin gitu ya. Karena kalau dari awal lagi berarti kan nanti kuliah lagi dari awal dong. Langsung aja nanti Fikri. Begitu ada kasus yang harus dikerjakan, coba nanti ditanyakan atau mungkin sebentar. Saya ingatkan sekali lagi ya cara membaca tabel. Tabelnya di situ kan ada tabel T, tabel Z, tabel F, dan Q kuadrat. Terus itu tabelnya apa? Kitabnya orang statistik gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini ya saya ingatkan sekilas lagi membaca tabel T, Z, Q kuadrat, dan F. Mudah-mudahan masih ingat kapan kita pakai T, kapan kita pakai Z, kapan kita pakai Q kuadrat, kapan kita pakai F. Nanti harus di apa namanya? Dan nah, ini adalah tabel Z ya. Ini tabel Z. Cara membacanya perlu diingat lagi, yang diarsir itu adalah luasan yang di dalam ini, yang di dalam tabel ini, sorry. Nah, ini ya. Jadi yang diarsir itu adalah nah, ini yang di dalam kotak biru ini itu adalah nilai peluang atau nilai luasan yang diarsir. Jadi kalau di sini, kok melakukan gini. Nah, ini yang diarsir ini itu adalah ini. Nih, mulai 0,5, 0,0504 dan seterusnya. Cara nyarinya gimana? Kita tarik ke kiri dan ke atas. Jadi kalau seandainya kita misalnya punya mau nyari nilai Z ini. Nah, ini mau nyari nilai Z ini, batasnya ini berapa kira-kira? Kita tahu kalau distribusi normal itu setangkup ya, simetris, berarti kalau dibagi 2, di sini setengah, di sini juga setengah. Nah, ini kira-kira misalnya 0,75 misalnya. Luasan ini 0,75. Berarti yang nggak diarsir luasannya berapa ini? Ada yang tahu? 0,25. 0,25. Nah, kalau kita mau cari Z, berarti kita cari yang 0,75 di sini. Di kota ini yang paling mendekati 0,75 mana? 0,75. Ini kali ya, paling mendekati ya. Nih, paling mendekati ini. Tinggal kita tarik ke kiri 0,6, ke atasnya 0,68. Berarti nilai Z di sini adalah 0,68, di mana 0,68 ini membatasi sebelah kirinya adalah 0,75, luasannya, sebelah kanannya adalah 0,25. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Atau Ibu. lupa? Bisa ya? Ini 0,68.
0,68. Nah, kalau seandainya saya tanya di sini ada min Z min 0,68 misalnya. Kalau min 0,68 misalnya saya kudu digambar iki. Bentar ya. Tadi kan di sini yang sebelah kanan tadi kan 0,68 di sini ya. Nah, kalau seandainya di sini min 0,68. Kira-kira luasan di sebelah kiri dari min 0,68 berapa? Ada yang tahu? Ini. Nah, yang saya arsir ini. Kira-kira luasannya berapa? Kalau di sini min 0,68. Kalau di sini min 0, aduh, tulisannya welek. 68. Nah, misalnya di sini min 0,68 yang saya arsir berarti berapa? Ada yang tahu? Simetris ya, ingat ya, simetris. Nol 0,25 Bu luasannya. 0,25, betul, Siti Wardatul. Jadi, ini kan tadi kita cari tahu nilai kita dapat info bahwa di sebelah kirinya ini itu adalah titik ini itu adalah 0,75. Nah, batasnya berapa? Setelah kita lihat di tabel ternyata 0,68. Kalau di sini 0,75 berarti di sini kan 0,25 ya. Nah, kalau seandainya di sini setangkup saya ambil cermin misalnya ya atau dilipat jadi 2 di sini, dilipat jadi 2 misalnya, dilipat ya berarti kalau ini min 0,68 berarti yang saya arsir di sini itu adalah 0,25 sama. Gitu ya. Sampai sini sudah ingat ya atau Bu saya lupa lagi nanti dibaca lagi berarti ya. Oke. Itu untuk yang Z. Nah, bagaimana dengan yang T? Nah, ini kalau yang T yang dibutuhkan adalah derajat bebas. Derajat ini nih, sorry, V ini derajat bebas ya. Derajat bebas itu N-1. Jadi, sampelnya berapa dikurangi 1. Itu adalah V-nya. Nah, yang atas ini apanya? Yang atas ini adalah 1 min alfa. Jadi kalau seandainya alfanya 0,05, berarti P-nya 0,95 di sini. 0,95 dengan derajat bebas berapa? Gitu ya. Kalau 0,025 berarti 0,975. Kalau alfanya 0,025 berarti yang di atas ini adalah 0,975. 1 min alfa. Itu yang T. Kemudian yang Q kuadrat ini yang sedikit berbeda karena tidak lagi setangkup ya. Tapi sama dengan T yang dibutuhkan adalah derajat bebas dengan 1 min alfa. Ini yang atas adalah 1 min alfa. Ya. Sedangkan F ini agak sedikit berbeda lagi karena apa? Karena rasio 2 ragam. Rasio 2 ragam berarti melibatkan 2 populasi. Karena melibatkan 2 populasi berarti derajat bebasnya ada 2. Ada V1, ada V2. P-nya yang mana? P-nya sama, 1 min alfa. Oke, itu pemanasan lagi mengenai pembacaan tabel. Nanti kalian perlu pelajari. Saya yakin kalau seandainya kalian belajar mulai sekarang, mencoba mengerjakan latihan soal, grup WA itu pasti akan ada yang tanya. Saya yakin itu. Tapi kalau nanti bacanya 1 jam sebelum UAS, ya saya mohon maaf kalau seandainya tidak bisa langsung respon. Kalau seandainya bisa langsung respon, ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya nggak bisa langsung respon, ya saya mohon maaf. Makanya kalau seandainya ingin tanya, baca dulu, belajar dulu,
mulai minggu ini. Jangan nunggu 1 hari sebelum ujian. Gitu ya. Oke, itu tadi mengenai pembacaan tabel Z, T, Q kuadrat, dan F. Ada yang mau ditanyakan? Permisi, Bu. Ya, silakan Fikri. Itu soal yang ANOVA kemarin itu, yang punya saya. Kan Iya. F hitungnya lebih kecil dari 3,24. Nah, itu Tabel. saya lupa cara nyari 3,24-nya itu. Oke, 3,24 F Di tabel. share screen lagi, Bu, atau gimana? Sebentar, aku lali anunya. Soalnya yang mana? Bentar ya. Itu apa namanya? Jangan ngelik kata ngomong. Di latihan soal atau ada tugas ya? Di latihan soal, Ibu. Latihan soal ya. Sebentar. Latihan soal mengenai ANOVA ya? Iya, yang seorang guru SMU itu, Bu, mengadakan penelitian. Oh, aku kok lali. Nama filenya apa ya? Bentar. Bentar ya. Yang pengantar ANOVA kah? Bukan. Ya, sepertinya ada di itu, ada di PPT. Di PPT. Atau Fikri bisa share screen, Fikri. Yang mana Fikri? Bisa, Ibu. Ya wes, coba Bentar, saya stop share dulu. Oke, silakan Fikri. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Ini pekerjaan saya yang latihan soal. Seorang guru SMU mengadakan penelitian tentang keunggulan metode mengajar. Oh, bentar ya. Oh, yang 2 latihan soal terakhir itu, tah? Iya, Ibu, yang 2. Yang 2 ya. Sebentar ya. Oke, metode ABCD ketemu berapa? 3,24. Mana-mana? Oke, karena di ANOVA derajat bebasnya itu menggunakan derajat bebas yang V1-nya itu derajat bebas perlakuan, V2-nya itu derajat bebas galat. Berarti ini pakai 3 sama 16. Fikri, 3,16. 3,16. Maksudnya V1-nya 3, V2-nya 16. Coba lihat di tabel atau saya share screen lagi ya, tabelnya ya, Fikri ya. Iya, Ibu. Bentar ya. 3 sama 16 ya. Alfanya tadi 5% ya. Ini 3. Oke, V1-nya cari yang 3. Nah, ini V1-nya 3, V2-nya 16. 16. Sudah muncul ya di layar ya? Sudah muncul, Ibu. Oke. Nah, ini V2-nya 16. Jadi ini V1-nya 3, V2-nya 16 dengan alfa 0,05, berarti ini 0,95 ya. Kita lihat yang lurusnya 16 dengan 0,95 adalah 3,2389 atau 3,24. Itu Fikri. Oh iya, Ibu. Terima kasih. Ketemu ya? Iya, ketemu ya. Oke.
Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, itu jadi kalau Fikri tadi kan keinget di latihan soal ya. Nah, kalau seandainya kalian mau apa namanya? Mau tanya ya emang gitu, harus nyoba dulu baru tahu nanti apa yang ditanyakan. Karena kalau seandainya nggak nyoba nanti, Bu, saya ajari baca tabelnya tabel apa distribusi F misalnya. Yang gimananya yang mau diajarkan. Karena ini kan sudah saya jelaskan ya V1, V2-nya. Nah, begitu kalian mencoba mengerjakan, baru akan Bu ini kok bisa ketemu sekian ya. Ini dari mana baru saya bisa jelaskan. V1-nya sekian, V2-nya sekian, alfanya 0,05 atau di sini berarti 1 min 0,05 yaitu 0,95. Ambil aja. Tarik garis dari kiri dan atas ketemu 3,2389. Gitu ya. Jelas ya Fikri dan yang lain ya? Insya Allah jelas, Bu. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang, kayaknya karena memang belum tahu apa yang mau ditanyakan kali ya. Nanti begitu kalian nyoba latihan soalnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA. Kalau gitu berarti bisa saya akhiri ya Zoom kali ini ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tunggu diskusinya di grup WA. Mudah-mudahan ada yang bertanya sehingga temennya yang semula mau nanya karena malu jadinya tahu, gitu ya. Jadi di-share aja di grup, nggak apa. Kalian share apapun yang ingin kalian tanyakan, silakan diskusi di situ. Saya nggak akan menyalahkan apapun, tapi insya Allah nanti akan saya luruskan kalau seandainya memang perlu diluruskan, gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Insya Allah Insya Allah kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat semuanya. Kalau seandainya tidak pun, ya berarti nanti kita cari cara lainnya bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.